Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai penerapan terapi komplementer dalam aspek paliatif, terapi akupresur dalam mengatasi mual muntah, efek kemoterapi pada penderita leukemia. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Nikomang Andira Deswita Puspitasari, yang kedua Niluhayu Adiningsih, yang ketiga Nimade Hardianti Aprilia Putri, yang keempat Niputu Priska Sukmayanti, dan yang kelima Sevita Yunianti. Adapun definisi leukemia, yaitu leukemia adalah suatu keganasan yang menyerang hematologi ditandai dengan terbentuknya diferensiasi serta proliferasi sel induk hematopoietik. Leukemia adalah suatu jenis karsinoma yang menyerang darah dan sumsum tulang. Selanjutnya, adapun etiologi leukemia, yang pertama genetik, adanya penyimpangan kromosom. Insidensi leukemia meningkat pada penderita kelainan kongenital, diantaranya pada sindroma Down, sindroma Bloom, Fanconi anemia, sindroma Wiskott-Aldrich. Kelainan-kelainan kongenital ini dikaitkan erat dengan adanya perubahan informasi gen, misalnya pada kromosom 21 atau C group trisomi, atau pola kromosom yang tidak stabil seperti pada aneuploidi. Yang kedua ada virus. Dalam banyak percobaan telah didapatkan fakta bahwa RNA virus menyebabkan leukemia pada hewan termasuk primata. Penelitian pada manusia menemukan adanya RNA dependent DNA polimerase pada sel-sel leukemia, tapi tidak ditemukan pada sel-sel normal, dan enzim ini berasal dari virus tipe C yang merupakan virus RNA yang menyebabkan leukemia pada hewan. Yang ketiga ada radiasi. Hubungan yang erat antara radiasi dan leukemia atau ANLL ditemukan pada pasien-pasien ankylosing spondylitis yang mendapat terapi radiasi, dan pada kasus lain seperti peningkatan insidensi leukemia pada penduduk Jepang yang selamat dari ledakan bom atom. Selanjutnya ada manifestasi klinis leukemia. Menurut Anderson dan Sylvia, manifestasi klinis leukemia adalah adanya bukti anemia, pendarahan dan infeksi seperti demam, pucat, petiki dan pendarahan, nyeri sendi dan tulang, nyeri abdomen yang tidak jelas, pembesaran dan fibrosis organ-organ sistem retikuloendotelial, hati limfa dan limfonodus. Kemudian adanya peningkatan tekanan intrakranial karena infiltrasi meninges seperti sakit kepala, muntah, bahkan penurunan kesadaran. Selanjutnya ada situasi terkini leukemia. Leukemia adalah suatu jenis karsinoma yang menyerang darah dan sumsum tulang. Leukemia yang terjadi pada anak terdiri dari dua tipe, yaitu acute lymphoblastic leukemia atau ALL dan acute myeloblastic leukemia atau AML. Leukemia akut merupakan penyakit dengan insiden yang tinggi dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Leukemia myeloblastik akut atau LMA merupakan leukemia akut dengan tingkat kejadian yang sering pada kelompok umur dewasa dan insiden pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan pada LLA, insiden tertinggi ada pada kelompok umur 2-5 tahun. Berbeda dengan negara barat, yang melakukan pencatatan data insidensi dan prevalensi yang baik, tidak ditemukan data yang cukup untuk menggambarkan keadaan LMA dan LLA di Indonesia. Berdasarkan sebuah penelitian di Indonesia, pada anak-anak, LLA memiliki angka kejadian tertinggi daripada seluruh kejadian kanker pada anak-anak. Efek kemoterapi pada leukemia. Terapi utama pada leukemia adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan perawatan yang dilakukan secara berulang dan teratur yang diberikan secara kombinasi dengan lama pengobatan selama 2-3 tahun. Masalah atau efek yang terjadi akibat dari pengobatan pada pasien kanker yaitu kelelahan, nyeri,
mual, dan muntah. Perubahan kognitif berkurangnya kekuatan fisik, masalah gastrointestinal, gangguan saraf, dan perubahan aktivitas seksual menurut Indrayanti 2022. Kondisi ini mengakibatkan gangguan psikologi pasien ataupun keluarga, sehingga menimbulkan perasaan ingin menghentikan pengobatan. Pengobatan yang terhenti akan berdampak pada peningkatan progresivitas kanker dan mengurangi harapan hidup. Mual muntah sendiri timbul dikarenakan penggunaan sitostatika dan termasuk efek samping awal yang terjadi dalam 1-24 jam pasca pemberian sitostatika, terkadang juga dapat terjadi lebih dari 24 jam. Definisi terapi akupresur. Akupresur telah lama digunakan sebagai pengobatan tradisional di Tiongkok. Prinsip perawatan pada akupresur merupakan bentuk terapi sentuhan yang memanfaatkan prinsip-prinsip pengobatan akupuntur dan pengobatan Cina. Namun, akupresur lebih sederhana dibandingkan dengan akupuntur. Akupresur merupakan intervensi alternatif yang secara efektif dapat mengurangi mual dan muntah pasien dan merupakan terapi komplementer yang dapat membantu mengurangi dan mengatasi efek samping dari mual muntah yang diinduksi oleh kemoterapi. Akupresur merupakan tindakan berupa pendekatan atau memberikan stimulus dari tekanan pada titik-titik strategis di tubuh dengan menggunakan atau tanpa alat bantu. Baik, kita akan masuk ke pembahasan masalah. Pertama, ada pengaruh terapi akupresur pada penderita leukemia. Jadi, kemoterapi merupakan perawatan dilakukan secara ulang dan teratur, diberikan secara kombinasi dengan lama pengobatan selama 2 sampai dengan 3 tahun bagi pasien leukemia. Pendekatan ini akan menimbulkan beberapa efek selanjutnya di mana efek ini timbul dengan sitostatika, tapi akupresur sangat berpengaruh dalam penurunan mual dan muntah pada klien post kemoterapi dengan leukemia. Memberikan stimulus kanan pada titik-titik strategis tubuh atau tanpa alat bantu. Terapi akupresur dalam mengatasi mual dan muntah pada penderita leukemia. Cara kerjanya yaitu dengan melakukan penekanan pada titik P6 dan ST6 mampu memperbaiki aliran energi di dalam lambung sehingga dapat mengatasi gejala mual dan muntah. Adapun mekanisme terapi akupresur dalam mengatasi mual dan muntah. Yang pertama yaitu penekanan pada titik akupresur P6 atau Niguan. Akupresur poin dari perikardium 6 di anterior pergelangan antara tendon flexor carpi radialis, longus pulmonaris. Penekanan akupresur pada titik P6 dapat memberikan manfaat berupa perbaikan energi lambung yang memperkuat sel pencernaan terhadap efek kemoterapi sehingga menurunkan rasa mual muntah ke pusat muntah yang ada di medula oblongata. Kemudian, manipulasi tersebut juga dapat meningkatkan beta endorfin di hipofise sehingga menjadi anti mual alami dalam menurunkan impuls mual muntah di chemoreseptor trigger zone atau CTZ dan pusat muntah. Kemudian, rata-rata penekanan titik P6 oleh kelompok eksperimen dilakukan selama 2 menit. Penekanan titik P6 menggunakan ibu jari tangan yang berlawanan setiap kali merasa mual selama 5 hari. Responden diminta untuk menggunakan gelang di kedua pergelangan tangan mereka selama 5 hari, kecuali tidur malam. Dan mereka bisa melepas saat cuci tangan atau mandi segera mungkin pakai gelang kembali. Kemudian yang kedua yaitu penekanan pada titik akupresur ST3 atau Susan Lee. Ini ST36 atau Susan Lee atau leg 3 miles terletak di daerah
atau 4 jari dari bawah patella dan 1 cun atau 1 jari lateral dari kristal tibia. Titik SD36 ini berfungsi untuk menekan penyakit yang berkaitan dengan lambung seperti mual muntah, diare, serta nyeri epigastrik. Titik akupresur SD36 sekombinasikan dengan titik akupresur P6 dalam mengurangi mual muntah. Kemudian yang ketiga, auricular acupressure, di mana terapi auricular acupressure adalah aplikasi akupresur pada titik-titik tekanan telinga untuk membantu pergerakan lambung dan usus. Peneliti menempelkan plester auricular dengan biji Vaccaria diaplikasikan pada akupunktur. Setelah itu, pasien dilatih untuk setiap titik setidaknya 3 kali sehari, yaitu siang dan malam selama 3 menit. Prosedur terapi akupresur dalam mengatasi mual muntah pada penderita leukemia. Terapi akupresur ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali sehari, 25 menit sebelum kemoterapi, serta 6 dan 12 jam setelah kemoterapi. Kemudian, penerapan terapi akupresur dapat dilakukan secara mandiri dengan menekankan titik meridian P6 dan P36 pada lengan. Cara ini sangat mudah dan praktis diterapkan oleh pasien. Selain dengan menekan secara langsung, akupresur juga dapat dilakukan dengan memakai gelang akupresur kepada kedua lengan. Gelang dipakai secara konsisten oleh pasien dan hanya boleh dilepas pada saat pasien mandi atau ada keadaan yang mengharuskan pasien untuk melepaskan gelang tersebut. Kesimpulan. Kemoterapi merupakan perawatan yang dilakukan secara berulang dan teratur, diberikan secara kombinasi, dan dengan lama pengobatan selama 2 sampai 3 tahun bagi pasien leukemia. Tentu saja pengobatan ini akan menimbulkan beberapa efek samping, salah satunya adalah mual muntah, di mana efek ini timbul dikarenakan penggunaan sitostatika. Terapi akupresur sangat berpengaruh dalam penurunan mual dan muntah pada klien post kemoterapi dengan leukemia. Cara kerjanya dengan melakukan penekanan pada titik P6 dan ST36 yang mampu memperbaiki aliran energi di dalam lambung sehingga dapat mengatasi gejala mual dan muntah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.